Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kekuatan yang kita miliki, usaha yang kita lakukan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang direncanakan, karena anugerah serta keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Kita mohon selalu dan senantiasa taufik serta hidayahnya agar kita ditunjuki ke jalan yang lurus dan tetap berada di jalan yang lurus. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya semua. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Kita akan memasuki ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia untuk pertama sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, menafsirkan
beberapa ayat ini beliau mengatakan hadza syuru'un fi ibtida'i khalqi Adam alaihi salam abil bashar wa fadlih. Ini adalah permulaan dari awal mula penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagai bapaknya manusia, dan ini merupakan awal dari keutamaannya Nabi Adam. Wa anna Allah Ta'ala hina arada khalqah akhbara al-malaikata bidzalik, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menciptakan Adam, Allah mengabarkan kepada malaikat. Allah beritahu terlebih dahulu malaikat. Wa anna Allah mustakhlifuhu fil ard. Allah beritahu bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai pengganti makhluk sebelumnya yang dulu pernah ada di bumi. Mustakhlifuhu, mengangkat dia sebagai khalifah, artinya pengganti. Faqalatil malaikatu alaihimus salam, maka kemudian malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, dalam bumi maksudnya, bil ma'asi, yaitu dengan maksiat yang akan dia lakukan, wa yasfikud dima'a, dan akan menumpahkan darah. Wa hadza takhsisun ba'da ta'mim, kata Syekh, disebutkannya isfakud dima, penumpahan darah, setelah al-ifsad fil ard, kerusakan atau membuat pengerusakan di bumi. Ini adalah menyebutkan yang khusus setelah yang umum, menyebutkan yang khusus setelah yang umum, karena penumpahan darah, menumpahkan darah, saling membunuh seperti itu, bagian dari kerusakan, pengerusakan di muka bumi. Orang membunuh orang lain itu pada hakikatnya dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kenapa disebutkan secara terpisah dan tersendiri, padahal dia termasuk bagian dari pengerusakan bumi? Libayani syiddati mafsadatil qatl, untuk menjelaskan besarnya mafsadat pembunuhan. Pembunuhan itu adalah sebuah kezaliman yang besar yang terjadi antara anak-anak Adam. Bahkan kalau sholat adalah amalan yang pertama akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah pada setiap hamba, karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara manusia dengan Allah, amalan pertama yang akan ditimbang, diperhitungkan dan dipertanyakan nanti adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka baru melihat amalan yang lain. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, nggak beres, amalan yang lain pun dianggap tidak ada manfaatnya. Adapun hubungannya sesama manusia, maka urusan pertama sekali yang akan ditanyakan oleh Allah adalah urusan darah. Apakah dulu kita pernah menyebabkan orang lain tertumpah darahnya?
apakah di dunia dulu kita pernah melakukan pembunuhan? Ini akan ditanya pertama sekali. Masalah ini yang akan dikisos sebelum masalah-masalah yang lainnya. Ya, karena besarnya mafsadat dari pembunuhan, maka disebutkan oleh malaikat di sini secara terpisah setelah menyebutkan yang umum. Wa hadza bihasabi dhannihim anna al-maj'ul fil ardi sayahdutsu minhu dzalik. Dan pertanyaan tersebut ditanyakan oleh malaikat itu berdasarkan sangkaan mereka bahwasanya yang akan dijadikan nanti oleh Allah pengganti di muka bumi akan muncul darinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dulu pernah terjadi. Fanazahul bari an dzalik wa 'azzamuh. Kemudian fanazzahul bari an dzalik, mereka malaikat mensucikan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, wa 'azzamuhu, dan mengagungkannya, wa akhbaruhu, dan memberitahukan Allah annahum qa'imuna bi'ibadatillah, bahwasanya mereka malaikat itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan peribadatan kepada Allah ala wajhin khalin minal mafsadah, di mana pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan itu jauh dari hal-hal yang sifatnya berbau kerusakan. Jadi mereka, para malaikat, sudah cukup mereka saja yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu membuat atau menjadikan makhluk yang lain yang nantinya menurut sangkaan malaikat juga akan berbuat kerusakan. Faqalu, mereka mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdik, kami bertasbih kepadamu sambil memujimu. Ay nunazzihuka at-tanzih al-la'iqa bihamdika wa jalalik, kami sucikan engkau dengan kesucian yang pantas, yang sesuai dengan kebesaran dan keagunganmu, dengan seraya mengucapkan pujian untukmu dan pengagunganmu. Wa nuqaddisu lak, wa nuqaddisu lak, dan kami membesarkan, mengagungkanmu. Yahtamilu anna ma'naha, bisa jadi maknanya wa nuqaddisuka, kami mengagungkanmu. Fatakunul lamu mufidatan litakhsis wal ikhlas, adapun huruf lamnya berfungsi untuk pengkhususan dan menyatakan keikhlasan. Jadi hanya Allah yang mereka agungkan. Wa yahtamilu an yakun, dan bisa jadi maknanya adalah wa nuqaddisu laka anfusana, ay nutahhiruha, kami sucikan diri kami untukmu. Wa nuqaddis, taqaddasa, adalah salah satu bentuk pengagungan dengan mensucikan sesuatu. Jadi maksudnya wa nuqaddisu laka anfusana, kami sucikan diri-diri kami untukmu ya Allah. Ay nutahhiruha bil akhlaqil jamilah, kami sucikan diri-diri kami, kata malaikat, dengan akhlak yang mulia. Kamahabbatillahi wa khasyatihi wa ta'zimih, seperti mencintai Allah
takut terhadapnya dan membesarkannya. Wa nutahhiruha minal akhlaqir radhilah, dan kami sucikan jiwa-jiwa kami itu dari akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela. Qala Allahu lil malaikah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, inni a'lam, sesungguhnya aku lebih mengetahui, min hadzal khalifah, dari apa yang akan terjadi oleh khalifah ini, pengganti di bumi ini, yaitu Nabi Adam, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Jadi aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Lianna kalamakum bihasabi ma dhanantum, karena perkataan kalian tersebut sesuai dengan apa yang kalian sangkakan. Wa ana alimun bil-dhawahiri was-sarair, adapun aku zat yang maha tahu dengan segala yang lahir maupun batin, zahir was-sarair, yang nampak dan yang tidak nampak sekalipun. Wa a'lamu anna al-khaira lam yakun fi dhalik illa anna Allah ta'ala arada an yajtabiya minhumul anbiya'a was-siddiqin wasyuhada'a was-salihin. Dan aku mengetahui bahwasanya kebaikan lam yakun fi dhalik, tidaklah seperti itu, illa, hanya saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan memilih dari mereka, dari anak-anak manusia itu, al-anbiya, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur, wasyuhada was-salihin, dan orang-orang yang mati syahid serta orang-orang yang saleh. Au litadhhara ayatihi lil khalq, au litadhhara ayatuhu lil khalq, atau Allah menghendaki yang seperti itu dalam rangka supaya menjadi jelas, menjadi terang ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya bagi makhluknya. Wa yahsulu minal ubudiyati allati lam takun tahsul biduni khalqi hadzal khalifah, dan akan muncul peribadatan, penghambaan yang mana tidak akan mungkin adanya peribadatan tersebut kalau khalifah atau pengganti ini tidak diciptakan. Kal jihad wa ghairih, seperti jihad. Jadi ketika Adam diciptakan, manusia ada, dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, maka nanti di sana akan ada orang-orang yang menentang, yang membangkang. Maka kemudian Allah pun memerintahkan kepada yang beriman, yang taat untuk melakukan jihad. Maka diadakan usaha-usaha perbaikan ekonomi misalnya, ini jihad. Berusaha untuk menyadarkan dan mengembalikan umat ke jalan yang lurus, jalan yang benar, berdakwah, buat majelis-majelis taklim, jihad. Mengeluarkan dan menginfakkan harta untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan, jihad. Yaitu jihad dengan berbagai macam maknanya dan bidangnya. Waliyadhhara ma kamana fi gharaizil mukallafina minal khairi wasyarri bil imtihan, dan Allah akan memperlihatkan apa yang masih tersembunyi di dalam jiwa orang-orang yang dibebankan syariat kepadanya, berupa kebaikan dan keburukan. Akan tampak mana yang baik, mana yang
buruk, mana yang sabar, mana yang menggerutu. Dengan ujian, Allah uji. Kita semua diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kenikmatan, untuk Allah lihat apakah dia bersyukur atau kufur. Terkadang seorang diuji dengan kesulitan, untuk dilihat apakah dia bisa bersabar atau tidak. Waliyatabayyana aduwwuhu min waliyih, dan supaya menjadi jelas mana musuhnya dan mana walinya Allah. Mana orang yang menjadi musuh Allah dan mana yang menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala. Wa hizbuhu min harbihi, dan menjadi jelas mana yang merupakan kelompok Allah dari orang-orang yang memeranginya. Jadi ada yang menolong Allah, bersama Allah, ada yang berseberangan dengan Allah, memerangi Allah. Waliyadhara ma kamana fi nafsi iblis min asy-syarri alladhi intawa alaih, dan salah satu tujuan atau hikmah penciptaan Adam adalah untuk menampakkan apa yang masih tersembunyi di jiwa iblis, di dalam diri iblis, yang berupa keburukan yang sengaja tersimpan di dalamnya. Wattasafa bihi, dan menjadi sifat baginya, yaitu angkuh, sombong, kibr. Fahadhihi hikamun azimah, ini adalah hikmah-hikmah yang agung, yang besar. Yakfi ba'daha fi dzalik, cukuplah sebagian hikmah tersebut untuk menjelaskan betapa Allah maha bijaksana ketika menciptakan Adam. Thumma lamma kana qaulul malaikah alaihimus salam fiha isyaratun ila fadlihim 'ala al-khalifah, kemudian tatkala perkataan malaikat itu alaihis salam, di dalamnya ada isyarat akan keutamaan mereka daripada khalifah yang akan dijadikan oleh Allah, alladzi yaj'aluhu Allahu fil ard, yang Allah jadikan nanti di muka bumi. Aradallahu ta'ala an yubayyana lahum min fadli Adam, Allah ingin menampakkan kepada mereka, pada para malaikat, keutamaan Adam, kelebihan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadlah, Allah akan menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam, yang dengan demikian menjadi jelaslah bagi malaikat bahwasanya Adam juga memiliki keutamaan. Ma ya'rifuna bihi fadlahu wa kamal hikmatillahi wa ilmah, yang mana mereka akhirnya, para malaikat itu sadar akan keutamaan Allah, hikmahnya dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faqal, Allah pun berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Ai asma al-asya, nama-nama segala sesuatu. Ini apa namanya, ini itu apa namanya, semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa musamman laha, yaitu pokoknya nama segala sesuatu.
dan kenapa dinamakan dengan nama tersebut, itu juga diajarkan. Fa'allamahu al-isma wal musamma. Allah mengajarkan kepadanya al-isim, isim yang kita tahu, nama, dan penamaan segala sesuatu. Ay al-alfadha wal ma'ani, yaitu jadi maksudnya mengajarkan isim dan musamma, maksudnya adalah mengajarkan lafadznya dan maknanya. Jadi bukan sekedar nama atau isim tapi tidak diajarkan apa maknanya. Jadi semuanya, lafadz dan maknanya. Hatta al-musaghghar min al-asma'i wal mukabbari kal qas'ah wal qusai'ah, sampai diajarkan al-musaghghar min al-asma', isim yang dikecilkan, penyebutan sesuatu kalau dia lebih kecil daripada keadaan normalnya, sampai itu diajarkan kepada Adam. Wal mukabbar, dan isim-isim yang dibesarkan. Ya, jadi ini maksudnya para ulama khususnya ataupun Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di sini mengisyaratkan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang bertutur kata dengan bahasa Arab. Ini salah satu hal yang menunjukkan pendapat tersebut, karena Syekh As-Sa'di di sini mengatakan diajarkan nama dan makna dari nama tersebut, kemudian diajarkan isim tasghir, pengecilannya, seperti kal qas'ah wal qusai'ah. Kalau piring yang biasa tempat makan itu namanya qas'ah. Kalau yang lebih kecil dari itu qusai'ah, itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam bagaimana cara menyebutnya. Thumma 'aradahum, ay 'arada al-musammayat, kemudian Allah pun mengajukan nama-nama tersebut, ya, sesuatu yang punya nama-nama tadi, al malaikah, ditampakkan kepada para malaikat, imtihanan lahum, supaya malaikat itu diuji. Hal ya'rifunaha amla, apakah malaikat mengetahui nama-nama barang atau benda yang ditampakkan oleh Allah tadi. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambiuni, beritahu kepadaku, bi asma'i haula, nama-nama dari benda-benda ini, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar, fi qaulikum wa dhannikum, dalam pernyataan kalian dan sangkaan kalian, annakum afdalu min hadzal khalifah, bahwasanya kalian lebih utama daripada khalifah ini. Qalu subhanak, mereka para malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah. Ay nunazzihuka minal i'tiradi minna alaik, kami sucikan engkau dari penentangan dari kami kepadamu ya Allah, wa mukhalafati amrik, dan dari penyelisihan terhadap perintahmu ya Allah. La ilma lana, kami tidak memiliki ilmu tentangnya, biwajhin minal wujuh, dari segala sisi, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Iya, illa ma'allamtana iya, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, itulah yang hanya kami ketahui. Fadlan minka wajudan, sebagai bentuk
keutamaan darimu ya Allah kepada kami, dan kebaikan Engkau ya Allah kepada kami. Ini pengakuan malaikat. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-alimul ladzi ahata ilman bi kulli syai', zat yang Maha mengetahui maksudnya adalah yang meliputi ilmunya segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, apapun itu. Fala yaghibu anhu, tidak ada yang gaib bagi Allah. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, itu mustahil. Wala ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard wala asgharu min dzalika wala akbar. Tidak tersembunyi bagi Allah sebesar zarrah sekalipun, sebesar semut yang paling kecil sekalipun, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada yang kecil, yang besar, kecuali Allah mengetahuinya. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Man lahul hikmatut tammah, zat yang memiliki kebijakan yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluq, yang mana tidak ada seorang makhluk pun keluar dari kebijaksanaan Allah. Wala yashuddu anha ma'mur, dan tidak ada seorang pun yang diperintahkan oleh Allah keluar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama khalaqa syai'an illa lihikmah, tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Wala amara bi syai'in illa li hikmah, dan tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Wal hikmatu, dan hikmah itu adalah wad'u syai'i fi mawdhi'ihi la'iq bih, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Fa aqarru wa'tarafu bi ilmi Allah wa hikmatihi, para malaikat mengakui ilmu Allah dan hikmahnya. Wa qusurihim an ma'rifati adna syai', dan mereka mengakui kekurangan diri mereka malaikat dari mengetahui segala sesuatu, hatta masalah-masalah yang kecil sekalipun. Ditanya ini apa namanya, enggak tahu. Ya. Mereka mengakui kekurangan diri mereka, para malaikat. Wa'tirafuhum bifadlillahi alaihim, dan mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang selama ini memberikan keutamaan kepada mereka. Wa ta'limuhu iyyahum ma la ya'lamun, dan hanya Allah lah yang mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Fahina idzin qala Allah, maka pada saat itu Allah berfirman, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahukan mereka nama-nama benda-benda tersebut. Ay asma'al musammayat allati 'aradaha Allah 'alal malaikah, yaitu benda-benda yang Allah tampakkan, tunjukkan kepada para malaikat untuk dicoba. Para malaikat apakah bisa menyebutkan nama-namanya atau tidak. Fa'ajazu anha, ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkan nama-namanya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala Adam memberitahukan kepada para malaikat nama-nama dari benda-benda tadi, tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim, menjadi teranglah bagi para malaikat keutamaan Adam daripada mereka. Artinya Adam lebih berilmu. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan keutamaan ilmu dan pemiliknya. Wa hikmatul bari wa ilmuhu fi istikhlafi hadzal khalifah, dan menjadi jelaslah bagi malaikat hikmah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan ilmunya
tentang pengangkatan khalifah ini sebagai pengganti di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah pun berfirman, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui hal-hal gaib yang ada di langit dan di bumi, yaitu segala sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Falam nusyahidhu, yang belum kita lihat. Allah sudah tahu nanti apa dan bakal terjadi seperti apa, bagaimana terjadinya, itu Allah semuanya sudah Allah ilmui. Fa idza kana 'aliman lil ghaibi fasyahadatu min babi aula. Kalau Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib, maka perkara yang kelihatan tentu lebih jelas lagi bagi Allah. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian tuzhirun. Tubdun maknanya tuzhirun, apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Thumma amarahum ta'ala bisujudi li Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, para malaikat, untuk melakukan sujud kepada Adam, dan ini insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.